Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin di pertemuan selanjutnya kita sudah membahas tentang bagaimana mekanisme secara lebih detail yang ada di kompleks square planar atau segi empat datar. Ya, ada yang juga memang asosiatif, juga ada yang disosiatif dan beberapa faktor-faktor yang berpengaruh. Antara lain yang paling dominan adalah efek trans, lalu juga ada efek ligan yang posisinya cis, efek ligan yang masuk atau ligan Y ya, efek ligan X yang keluar, dan juga ternyata ada sumbangsi dari efek solvent atau efek pelarut ya. Yang paling dominan adalah efek trans kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke substitusi ligan di dalam kompleks oktahedral. Karena mostly kompleks yang ada di ini ya, yang kan kita dulu belajar bahwa bilangan koordinasi itu bisa 2 sampai 8 normally, atau juga bisa sampai 12. Ada yang 8 atau 9 itu juga ada ya, tergantung pada banyak faktor jumlah ligan itu. Nah, sebagian besar kompleksnya itu kan bentuknya kalau nggak oktahedral dia adalah square planar, meskipun tetrahedral juga banyak ya. Nah, sekarang kita masuk di yang kompleks oktahedral. Kompleks oktahedral itu karakteristik khasnya adalah dia memiliki 6 ligan ya, yang posisinya ada di 4 itu ada di bidang ekuatorial, yang 2 ada di bidang aksial. Meskipun sebenarnya kalau di oktahedral itu kita tidak boleh menyebutnya sebagai aksial atau ekuatorial, karena sebenarnya 6 posisi itu semua sama. Kalau kita rotasi dia, kita putar dia, atau kita lihat dia dari sumbu yang berbeda, misalnya kita lihat dari depan, dari pinggir, dari atas, dari ini, kita putar-putar itu posisinya semuanya sama. Sudutnya adalah 90 derajat. Maka kita tidak katakan seperti halnya pada trigonal bipiramidal yang kita katakan ada posisi ekuatorial dan juga ada posisi aksial. Tapi kalau di dalam case ini semua posisinya itu adalah sama ya. Yang perlu kita ingat juga di kompleks oktahedral itu dia juga ada posisi yang ada isomer cis dan trans, dan juga ada isomer facial dan meridional. Cis itu kalau misalnya memang yang berbeda cuma 2 dan dia posisinya berdekatan atau di sampingnya gitu ya, itu adalah cis, seperti halnya yang di kompleks bujur sangkar kan ada yang cis sama ada yang trans. Maka di kompleks oktahedra juga ada cis dan trans. Bedanya adalah karena dia memang komponennya 6 itu umumnya terjadi pada bentuk yang MA4B2. Jadi ligannya ada 2 jenis atau ada yang sama paling enggak, dan itu yang sama itu yang kita lihat 2 itu posisinya apa? Apakah dia trans atau apakah dia posisinya adalah cis. Kalau yang di sini B dan B-nya itu berdekatan sehingga dia dikatakan adalah posisinya cis, sedangkan yang di sebelah kanan B-nya ini kan berseberangan ke sini ya. Berseberangan jarak atau sudutnya adalah 180 derajat antara B dan B, maka dia katakan adalah trans. Boleh nggak kalau misalnya B-nya posisinya di atas dan di bawah? Boleh. Yang sini boleh nggak Bu? Boleh. Selama dia 180 dan ya posisinya trans ya atau berseberangan. Nah, isomer yang satunya lagi kita sambil mengingat yaitu facial dan meridional. Apa karakteristiknya? 3 ligannya sama. Kalau kamu lihat di sini MA3B3 berarti A3-nya ini sama, B3-nya juga sama. Kita lihat kalau yang facial posisinya ada di sisi yang sama. Kalau kita tarik sebenarnya di sini bisa kita buat bentuk segitiga dari bentuk B ini dan juga bentuk A ini. Kita tarik ke sini, lalu tarik juga kasih ke sini, dan tarik dari A-nya ke sini. Itu nanti dia bentuknya segitiga. Jadi ada 2 segitiga yang tersusun dari ligan-ligan A dan satu segitiga dari ligan A dan satu segitiga dari ligan B. Berbeda dengan meridional, ini juga formulanya kan sama ya, tapi bedanya adalah perhatikan B-nya di sini, lalu B-nya satunya lagi adalah di seberang ini nggak bisa kita tarik segitiga. Kita tidak bisa tarik bentuk trigonal di sebelah sininya ya. Tapi kalau A-nya ini juga sama ya, seberangnya ini, jadi nggak bisa di konstruk segitiga dari sini, atau tidak semua pada satu sisi. Itu adalah meridional.
Nah, sekarang bagaimana mekanisme substitusi di kompleks oktahedral ya? Kalau kita lihat sebenarnya kalau kita hitung jumlah elektron yang ada di kompleks oktahedral itu normally atau umumnya itu adalah dia ada 18 elektron. Maka kita bisa menduga kemungkinan biasanya dia adalah lebih ke disosiatif daripada ke asosiatif. Tapi apakah asosiatif itu tidak mungkin terjadi? Ya enggak, ya mungkin-mungkin saja ya. Tidak ada yang baku ya di dunia ini. Maksudnya tidak mungkin terjadi itu tidak ada. Jadi ya pasti ada perkecualian, tapi mungkin yang jumlahnya lebih besar itu adalah yang mengikuti mekanisme umum atau disosiatif. Nah, sekarang kita lihat contoh case-nya bagaimana kalau kita bandingkan dia asosiatif dan apakah dia disosiatif. Tapi ini bukan case ya, ini general mechanism aja, bukan case spesifik pada satu senyawa, tapi ini general mechanism. Nah, kita lihat di sini the hydration number, jumlah dari H2O-nya itu ya. Ini ketutup ya. Coba kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah kompleksnya MH2O6 dengan muatan nggak tahu N plus berapa ya, tergantung M-nya itu biloxnya berapa atau oksidasinya berapa. Nah, di sini H2O-nya ada 6, berarti di sini posisinya aquanya itu ada 6. Nah, di sebelah ke kanan kita di sini ada plus X dan min X. Di sini ada ini ya. Coba kita lihat apa bedanya di sini. Dia outer spare complexes. Jadi istilahnya ini awalnya ini kan dia oktahedralnya kita klaster begini, seolah-olah kita kan mau melihat apa yang terjadi di sana ya. Lalu ada X yang datang di sini, ada ligan mungkin sebenarnya mungkin Y ya. Kalau kita mau konsisten, karena ini kan dari gambar berbeda ya. Kalau mau konsisten dengan terminologi yang kemarin, maka ini bukan yang atas ini bukan X, tapi yang atas ini adalah Y. Yang atas ini Y, yang bawah ini X. Di sini ada K ya, ada konstanta laju atau K. Kalau K besar di sini berarti kan beda ini. Ini kan K kecil. Kursornya Ibu muncul nggak? Muncul, Ibu. Oke. Kalau di sini kan K besar, di sini K kecil. Kalau K besar ini berkesetimbangan ya. Nah, di sini ditambah X, kesetimbangannya ke kiri adalah min X. X di sini kalau ini adalah yang masuk, sebenarnya mungkin kalau konsisten sama yang kemarin itu adalah Y ya, ligan yang masuk, karena nanti X-nya adalah ligan yang lepas. Tapi asal kamu paham saja, karena ditambahkan berarti dia adalah ligan yang masuk. Nah, ligan yang masuk di sini ini adalah X di sini itu berada di sekitar kompleksnya sudah ya, sudah masuk di sekitar kompleksnya. Ini bisa mengalami dua mekanisme. Mekanisme yang satu itu kira-kira dia di sini ya. Kita lihat dia mendekat tapi bondnya adalah weak. Tipe ikatannya adalah lemah. Di sini masuk ini H2O yang awalnya memang ada di kompleks kan tadi H2O jumlahnya 6. Maka di sini ini yang di sini sudah mulai menjauh, yang di sini sudah mulai mendekat. Weak tapi ikatannya masih weak ya. Kalau karakteristik seperti ini datang bersamaan dan mau menjauh bersamaan itu kan kita kalau tarik ke sini kan arahnya dia lebih ke interching ya. Lebih ke interching atau yang sulit dideteksi intermediate-nya itu. Nah, kalau yang sebelah kanan, maka di sini ada konstanta ke kanan dan konstanta ke kiri ya. Konstanta ke kanannya berarti lebih laju ke sini. Apa yang laju ke sini tuh? X-nya masuk. X-nya masuk, di sini tulisannya adalah strong MH2O dan MX bonding. Ini berarti dia masuk langsung berikatan, atau kalau kita bilang boleh mekanismenya adalah asosiasi karena X-nya masuk ya. Kompleksnya ini kan intermediate-nya itu menjadi berapa intermediate-nya? Intermediate-nya adalah 6 tambah 1 7 ya. Intermediate-nya adalah 7 yang di sini. Nah, ini nanti juga bisa lepas salah satunya dia kemudian menjadi interchange ini ya, lepas salah satu ligannya nanti dia menjadi transition state-nya adalah atau transition produknya adalah ini. Tapi yang sini ini tadi melalui mekanisme interchange, yang kanan ini melalui mekanisme asosiasi. Nah, yang kiri itu kalau kita lihat lepas 1 jadi 5 kan ini. 5 itu berarti mekanismenya dia adalah mekanisme apa? Kalau transition state-nya jadi 5, dia mekanisme apa?
Coba Disosiasi. Oke, disosiasi ya. Jumlah transition state memiliki bilangan koordinasi yang lebih rendah daripada kompleks awal. Atau di sini ada disosiatif. Nah, ini beda gambaran yang terjadi kalau dia mengadopsi mekanisme yang apakah disosiasi, interchange atau asosiasi ya. Di awal dulu, kalau nggak salah, Ibu sudah pernah sedikit kasih gambaran kompleks yang labil dan non-labil, atau kompleks yang mudah mengalami substitusi dan kompleks yang tidak mudah mengalami substitusi. Di example-nya itu kan kita bicara tentang kompleks oktahedral. Di sini adalah rate constant dalam satuan second min 1 untuk substitution of water molecule ya, atau substitusi daripada molekul air yang ada di kompleksnya. Di sini dikatakan MH2O NX+. Berarti di sini semuanya digambarkan N-nya adalah H2O. Coba kita lihat dulu keterangannya. Di sini ada yang berjalan dengan sangat cepat, diffusion controlled rate. Jadi rate-nya atau lajunya dikontrol oleh difusinya. Dengan very fast ini berapa? 10 pangkat 8 second min 1. Dia yang cepat ini tuh ternyata adalah grup 1 dan grup 2. Grup 1 dan grup 2 itu artinya logam golongan ini ya, alkali tanah. Kecuali siapa? Berilium, magnesium. Lalu ada di sini ada ini berarti kecualinya exception daripada grup 1 2 itu berilium dan magnesium. Tapi CD2+, Hg2+, Cr2+, dan Cu2+ ini juga dia lajunya sangat cepat ya. Tentu nanti ada faktor-faktor yang berpengaruh, kenapa kok yang ini lajunya cepat. Kalau kamu amati ini ada Cu2+, kenapa kok dia bisa lajunya cepat ya, itu nanti ada keterangannya. Nah, lalu yang ada moderately ya, atau yang tengah-tengah aja phase-nya, atau lajunya itu ya tengah-tengah. Di sini 10 pangkat 4 tuh 10 pangkat 8 ya, second min 1 berarti dia di antaranya tadi ya. Siapa itu? Dia adalah transisi deret 1 untuk metal. Transisi deret 1 berarti kompleks titanium, vanadium, kromium, mangan, dan seterusnya itu. Satu deret itu kecuali tapi di situ ya. Tapi ada kecualinya, siapa yang dikecualikan? Vanadium 2+, ini kalau kamu lihat semuanya 2+ ya. Oh, tapi ada Ln 3+. Oke. Vanadium 2+, kromium 2+, tembaga 2+, magnesium 2+, dan lantanida 3+. Lalu ada yang agak lambat nih substitusinya, antara 1 sampai 10 second min 1. Berilium tadi yang lambat tadi Al3+, V2+, dan some transition metals ya. Beberapa transition metals, tapi di situ ada tulisan 3+. Berarti transition metals dengan bilangan oksidasi 3, bukan 2. Kalau kamu lihat transition metal dengan bilangan oksidasi 2 itu rata-rata cepat ya. Lalu ada yang very slow substitution, substitusinya tuh terjadi sangat lambat, pangkatnya kecepatan rate-nya itu sudah minus ya, 10 pangkat minus 3 sama 10 pangkat minus 6 second min 1. Berarti ini lambat nih. Perhatikan yang lambat siapa? Oh, ternyata ada transisi deret 1 tapi juga ada transisi deret 2. Transisi deret 2 atau deret berapa ini ya? Atau deret 3, dicek dulu. Nah, di CR3+ ini kan transisi deret 1 tapi biloknya 3+. CO juga transisi deret 1 tapi biloknya 3+. RH ini juga 3+, iridium juga 3+, dan platina ini 2+. Tapi platina kan bukan deret 1 ya. Dari sini bisa kita lihat apa berarti. Kalau untuk deret 1 rata-rata yang CO3+ itu, yang muatan yang 3+ itu dia reaksinya lebih lambat. Lalu ada yang deret 1 juga yang reaksinya lebih cepat daripada yang diduga, dan juga mungkin ada yang lebih lambat daripada yang diduga, seperti misalnya vanadium, itu kan nggak urut ya. Nah, dari sini kita nanti ya harusnya kita analisis gitu ya, kenapa yang ini kok cepat, yang ini kok lambat. Trennya itu dipengaruhi oleh apa gitu. Nah, di octahedral substitution atau substitusi di kompleks octahedral ada efek daripada logamnya sendiri. Logamnya itu berpengaruh terhadap cepat lambatnya terjadinya reaksi. Misalnya di sini kita bandingkan tadi kan semua kompleksnya tuh dengan H2O, tapi logamnya berbeda dengan bilok yang berbeda-beda pula. Di sini kan berarti bisa kita tebak nih dengan ligan yang sama, faktor daripada jenis logam dan juga muatan daripada logamnya atau ionnya berapa, itu dia sangat berpengaruh terhadap lajunya.
Di sini ada dua hal yang berpengaruh, satu adalah muatan, yang kedua adalah jari-jari atau radius. Muatan, metal charge effect-nya itu kalau kita lihat contoh misalnya CrEnH2O3, En itu kan dia logamnya biasanya ini ya sempit ya, 2 ya, berarti 2 tambah 3 tambah 1 kan 6. Liganya totalnya di situ mengikatnya Cr-nya adalah 6. Karena kira-kira muatan CR-nya berapa di sini? Coba hitung. Muatan akhirnya adalah plus 1. Ini kurang kurungnya ya. Muatan akhirnya plus 1 berarti CR-nya berapa muatannya? Hitung dulu. 2. 2. Kalau yang bawah muatannya berapa? 3. 3. Jadi ini membandingkan kompleks yang sama tetapi dengan ion logam apa namanya bilangan oksidasi dari ion logamnya berbeda. Kalau kita lihat di sini kita yang 2 itu 3,1 kali 10 pangkat min 5, tapi yang biloknya 3 itu adalah 3,0 kali 10 pangkat min 7 second min 1. Dari situ kan udah jelas terlihat ya bahwa yang 2 itu dia lebih cepat daripada yang 3. Jadi di situ kesimpulannya adalah yang M1 itu lebih cepat daripada M2, M2 lebih cepat daripada N3 atau kalau ke kanan ya slowest gitu ya, dia kemudian M3-nya itu menjadi yang paling lambat. Metal dengan higher charge dengan muatan yang lebih besar itu dia react slowly. Jadi dia bereaksi secara lebih lambat. Sebenarnya muatan ini juga berkaitan juga dengan jari-jari ya, dengan jari-jari dan terus kemudian berarti kan juga dengan dengan muatan itu berarti kan nanti indikasi electrostatic attraction ya atau tarikan elektrostatis ya. Terus kemudian dia juga misalnya semakin besar muatannya, nah kemungkinan tarikan elektrostatisnya semakin tinggi sehingga kompleksnya atau ikatan dengan liganya itu semakin kuat. Maka dia lajunya menjadi semakin lambat gitu kira-kira. Nah, yang faktor lagi itu adalah radiusnya. Sekarang kita anggap muatannya sama tapi kita bandingkan radiusnya. Dari golongan 1 kan cesium ya, ada rubidium. Nah, kita balikkan dari litiumnya di sini ya. Litium, natrium, kalium, rubidium sama cesium. Kalau dari kiri ke kanan jari-jari semakin kecil tapi kalau dari kanan ke kiri jari-jari semakin besar. Ternyata yang reaksinya lebih cepat itu adalah yang jari-jarinya besar. Sedangkan yang jari-jari kecil reaksinya adalah lambat. Nah, dari sini berarti bagaimana kita memahami, berarti radius itu kalau semakin kecil atau muatannya semakin kecil, kan kalau radius semakin kecil otomatis dia jarak ikatannya juga akan semakin kuat kan dengan ligannya. Kalau ikatannya semakin kuat maka proses substitusi penggantian ligan atau proses disosiasi atau dalam secara umum adalah substitusi penggantian ligan maka akan terjadi secara lebih sulit karena ikatannya semakin kuat karena jaraknya semakin dekat. Sama dengan muatannya yang besar tadi, electrostatic attraction-nya itu akan semakin besar sehingga dia stronger bondnya itu akan semakin kuat. Kalau bondnya semakin kuat, ikatannya semakin kuat, maka dia adalah hardly substitute ya. Dia akan lebih sukar untuk diganti. Prinsipnya begitu. Kalau kamu punya bonding yang kuat sama temanmu kan sukar dipisahkan. Kira-kira gitu. Jaraknya semakin dekat kan bondingnya semakin kuat. Bonding semakin kuat semakin sukar diganti atau disubstitusi. Gitu. Bisa dipahami dari sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Oke. Nah, sekarang itu tadi dari segi jenis dan adalah apa tadi? Jenis dan muatan ya. Jenisnya muatan jari-jari gitu ya. Atau dari segi logamnya itu ada dua faktor yaitu muatan dan jari-jari. Sekarang kita lihat dari variasi laju dengan jumlah elektron yang ada. Jumlah elektron yang ada, oke, kita lihat jumlah elektron yang ada. Berarti misalnya apakah dia D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 gitu ya. Itu ada jumlah elektron yang ada di orbital D-nya.
Kita lihat di sini case kita lihat untuk case Cu2+ dan juga case-nya untuk Cr2+. Cu2+ D9, Cu2+ itu D9 ya, Cu kan 9 3D9 4S1 ya. Kalau dilepas 2 kan berarti 3D10 4S1 ya. Kalau dilepas 2 kan berarti yang S-nya lepas 1, lalu yang di D-nya lepas 1 lagi, maka jadinya D9. Lalu yang Cr2+ itu jadinya D4. Nah, dari dua jenis ion logam ini, yang paling dominan sebenarnya adalah dipengaruhi oleh efek distorsi Jahn-Teller. Kan kemarin kamu sudah ya dengan Bu Suci ya, distorsi Jahn-Teller ya. Sudah, Ibu. Ya, jadi kan kemarin dihitung ya dari jumlah elektron yang ada di atom pusat, apakah dia mengalami distorsi Z in atau dia mengalami distorsi Z out. Atau Z in saja, Z out saja, atau dua-duanya ya. Nah, di D9 dan D4 ini kalau kita hitung dia akan mengalami distorsi, mostly distorsinya adalah tipenya Z out, karena di energi Z out-nya dia lebih rendah ya. Kalau distorsinya Z out, apa yang terjadi? Berarti kan panjang ikatan pada sumbu Z ini akan lebih panjang daripada sumbu-sumbu yang lain atau sumbu X dan sumbu Y. Kalau dia memanjang seperti ini, ketika ada ikatan memanjang seperti ini, otomatis ini kan jarak ikatannya lebih panjang, otomatis kan lebih lemah. Kalau lebih lemah berarti dia akan lebih mudah mengalami substitusi atau lebih mudah diganti karena ikatannya lebih panjang, ikatannya lebih lemah, dia lebih mudah digantikan. Nah, secara umum berarti kalau dia di dalam case ini, kalau dia di dalam dari case ini kita bisa lihat berarti kalau ada distorsi Jahn-Teller dan tipenya adalah Z out, yang mana dia adalah longer bond, itu berarti kan dia akan less strong ya, bondnya itu akan menjadi lebih atau weaken ya, bondnya itu weaken dia dilemahkan akibat adanya distorsi tadi, maka dia akan readily substitute, dia akan lebih mudah disubstitusi gitu. Subjective dissociation mechanism-nya apa? Bisa interchange yang masuk ke karakter disosiasi atau dia masuk ke disosiatif murni. Oke, dari sini kamu bisa catat bahwa dengan adanya distorsi Jahn-Teller itu akan mempercepat laju reaksi ya. Nah, berarti kita ini Bu ya, apa istilahnya ya, substitusi itu sangat dipengaruhi oleh energetika di dalam suatu senyawa kompleksnya. Tentu saja ya, kan dari satu bentuk ke bentuk yang lain itu kan kita lihat apakah energinya menguntungkan atau tidak menguntungkan. Apakah dia mengalami reaksi substitusi ini energinya dapat dilampaui secara termodinamika atau tidak dapat dilampaui. Kalau masalah cepat atau lambat itu berarti adalah seberapa cepat energi itu dapat dilampaui dan seberapa lambat. Jadi ada faktor-faktor yang mendukung pada percepatan atau pelambatan pada proses substitusinya. Seperti salah satunya tadi adalah faktor distorsi tadi. Dengan adanya distorsi, maka dia akan mempercepat laju disosiasi. Karena ikatannya pada sumbu Z itu dia lebih panjang daripada normal, sehingga dia lebih mudah diputus. Akibatnya nanti dia akan lebih mudah mengalami disosiasi. Nah, secara umum perubahan energetika itu kalau misalnya dia mengalami disosiasi dengan disosiatif mekanisme itu kan berarti intermediate-nya bilangan koordinasinya lebih rendah. Jadi yang awalnya dia BK6, dia berubah menjadi BK4. Berarti dari bentuk oktahedral dia berubah menjadi bentuk piramida alas bujur sangkar. Kenapa ini disebut square base piramid ya? Karena di sini ke atas kan kamu lihat tuh ada gambar piramidnya ya. Ini kan gambar piramid ke atas. Dari sini kita bisa konstruk bentuk piramid. Alasnya bentuknya apa piramidnya? Alasnya segi 4. Sehingga disebut dengan square base piramid atau piramida alas bujur sangkar ya. Nah, dari sini berarti keadaan awal atau kompleks awal, yang ini adalah transisinya. Seberapa itu mudah terjadi, itu bergantung, itu terlampaui atau tidak, dan itu bergantung pada perubahan energi di dalam mekanismenya. Perubahan energinya berarti kita hitung, di sini EA-nya kita hitung. Activation energinya berapa untuk bisa mengalami substitusi, ya.
Kan dari keadaan dasar ke keadaan transisi lalu menjadi produk kan ada energi yang harus dilampaui yaitu energi aktivasi. Energi aktivasinya berapa? Cara menghitungnya adalah dengan menghitung atau mengurangi dari CFSE-nya bentuk ini di sini bentuk ini ya, bentuk transition state-nya dikurangi bentuk dasarnya. CFSE itu apa? Masih ingat kan? Crystal Field Stabilization Energy. Ini yang kamu hitung sama Bu Suci kemarin. Bagaimana menghitung CFSE pada kompleks ada oktahedral, ada kompleks tetrahedral, dan ada kompleks bujur sangkar ya. Yang paling umum itu kan di tetrahedral. Kita hitung CFSE-nya berapa. Untuk mengingatkan sekilas, coba kamu lihat di kompleks yang bawah ini, Ibu punya kompleks dengan atom pusatnya adalah CR2. CR2 ini adalah D4 dia jumlah elektronnya. Berarti kita susun pada keadaan degenerat itu kan 5 orbital 3D-nya kan sejajar ya atau degenerat ini, maka kita susun 1, 2, 3, 4 masih 01. Kalau dia kompleksnya adalah oktahedral, maka dia akan tersplitting menjadi T2G dan EG. T2 karena dia oktahedral, maka T2G-nya yang di bawah ya, EG-nya yang di atas. Beda dengan diagram ini ya untuk apa namanya? Diagram energi untuk kompleks tetrahedral. Kalau tetrahedral berarti E-nya yang di bawah, T2-nya yang di atas. Tapi kalau kompleks oktahedral, T2G-nya yang di bawah, EG-nya yang di atas. Berapa nilai apa istilahnya ya proporsi energinya? Kamu lihat ini dari keadaan degenerat tengah ini kita tarik garis lurus kan di sini. Ini adalah average energinya. Di bawah garis lurus ini itu adalah negatif. Di atas garis lurus ini dia adalah positif. Karena proporsi pembelahannya tidak sama besar, kalau misalnya T2G yang bawah itu dia proporsinya adalah kalau ini istilahnya kan 1 ya, 1 atau 10 deki kan kamu ngitungnya ya. Jadi yang bawah itu proporsinya 40%, 0,4-nya ya, 40%-nya. Yang atas itu adalah 60%-nya. Berarti di sini kalau misalnya dia dari 1, jeda energi itu 1, berarti dia 0,4 sama yang di sini adalah 0,6 ya. Atau yang misalnya di kalian biasanya ngitung itu adalah kalau nggak salah min 4 sama plus 6 ya. Yang kemarin sama Bu Suci 0,4 apa min 4? Min 4. Min 4 ya. Oke, ya itu secara proporsi kan. Itu kan proporsi berarti dari 10 deki itu proporsi 40%-nya di bawah, 60%-nya di atas. 40%-nya berarti minus, 60%-nya berarti plus. Tapi kalau ini berarti proporsinya bukan 10 deki ya, atau 1 berarti 1 delta 0. 1 delta 0 karena proporsinya 0,6 sama yang atas proporsinya yang bawah 0,4 berarti minus 0,4, yang atas adalah 0,6 ya. Di sini harusnya hitungnya 1 karena yang di atas itu cuma 1 ya. 1 kali CFS-nya adalah 1 kali 0,6 ini langsung dikurangi dia ya. Atau sebenarnya ditambah tapi 3 kali min 0,4 lalu 3 kali min 0,4 nanti akan ketemu totalnya dia adalah min 0,6. Atau kalau perhitungan kamu pakai 10 deki maka totalnya adalah min 6 deki gitu ya. Jadi delta energi ini atau 10 deki itu nilainya berapa sih sebenarnya kan itu tidak angka yang menunjukkan angka realnya berapa kan, dia kan 6 deki atau 0,6 delta 0, berarti delta 0-nya itu berapa? Itu yang didapat secara spectroscopically atau kita hitung dengan spektroskopi UV vis misalnya ya. Dari situ kan kita bisa tentukan tuh nilai energinya berapa, kan ada hubungannya EHJ per lambda. Jadi nanti dari panjang gelombang yang diperoleh maksimum pada berapa itu bisa kita hitung dia delta energinya berapa dari situ. Gitu. Nah, ini adalah menghitung CFSE pada kompleks oktahedral. Berarti kita hitung oktahedralnya, nanti kita hitung juga dia adalah keadaan transisinya atau piramida alas bujur sangkarnya berapa itu juga dihitung. Coba di sini kita lihat CFSE, Crystal Field Stabilization Energy untuk ground state dan untuk transition state. Ground state-nya berarti oktahedral, transition state-nya itu berarti square base pyramid.
Mana yang oktahedral, mana yang square base piramid Bu? Di sini kamu lihat ada 4 kolom. Kolom pertama itu berisi Dn. Dn ini itu berarti menandakan jumlah elektron yang ada di atom pusat. Ada di sini ada 0, 10, kan 0, 10 bersama 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, dan 5 elektron. Ini adalah Dn atau jumlah elektron yang ada di atom pusatnya berapa. Lalu di sini CFSeOH. CFSeOH ini adalah simbol untuk oktahedral. Apanya oktahedral ini adalah simetri oktahedral. Kamu di simetri dan spektroskopi kan sudah dapat materi tentang simetri. Bagaimana menentukan point group? Point group pada dari suatu senyawa kompleks kalau dia adalah oktahedral, istilahnya oktahedral ini ya, yang tidak terdistorsi ya. Jadi oktahedral reguler, purely octahedral atau ideal octahedral itu space group, bukan space group, point groupnya adalah OH. Tetapi ketika grup OH, jadi OH ini kalau dibedah dia ada titik-titik, ada elemen simetrinya ya. Ada berapa C3, ada berapa C2, ada berapa C4 gitu. Jadi dia ada komponen dari beberapa elemen simetri yang ada di kompleks oktahedral yang dia reguler oktahedral atau ideal oktahedral. Nah, ketika dia mengalami distorsi mengalami disosiasi tadi, berarti kan dia berubah dari oktahedral yang sebelah sini menjadi bentuk square base pyramid di sini ya. Nah, square base pyramid ini, maka berubahlah simetrinya di square base pyramid ini. Kalau kita lihat, maka udah sigma H-nya udah hilang. Kenapa kok ini bentuknya nggak datar Bu? Tadi square base pyramid ya, square base pyramid ya, cuman dia tidak exactly datar. Kenapa? Biasanya di sini mungkin ada beberapa PEB masih ada di sini. Nah, sehingga itu mengubah simetrinya dia. Yang awalnya dia punya kalau kita lihat dari sini dia punya C3, kalau kita lihat dari atas dia punya C4, kalau kita lihat dari ujung sini dia punya C2, nah beberapa simetri itu hilang. Salah satunya juga dia nggak punya cermin horizontal, tapi kalau di sebelah kiri ini kan ada cermin horizontal, nah, makanya ini OH, oktahedral bentuk reguler itu ada cermin horizontal, ada cermin vertikal, unsur simetrinya banyak ya. Semakin teratur suatu sistem, maka simetrinya tuh biasanya unsurnya lebih banyak. Nah, dia menjadi bentuk seperti ini, maka hilang sudah C3-nya udah hilang, nggak bisa dilihat lagi C3, C2-nya udah hilang. Ya, apa yang tersisa? C4 dari sini. Nih, C4 ya. C4 tersisa di sini. Ibu kasih sumbu rotasi di sini. Jadi kamu putar itu 90 derajat berdasarkan sumbu, maka dia berarti ada unsur C4. Lalu kemudian apalagi yang tersisa? Sigma horizontalnya pasti hilang. Dia yang kita taruh sigma vertikal itu dari arah, atau kita ini kan dari arah yang ligan 4 yang ada di bawah itu ya. Jadi memotong sumbu vertikalnya itu ada 4 kan, sehingga dia ada C4 dan ada 4 sigma V, sehingga point grupnya adalah C4V gitu ya. Kamu dapat point grup di ini kan? Di mana? Di simetri dan spektroskopi kan? Ya. Iya, Ibu. Tapi contoh di simetri dan spektroskopi itu ada contoh senyawa kompleksnya nggak? Nggak ada. Iya, ada, Bu. Oke. Oke, ya. Berarti harusnya nanti ada ini ya materinya yang terkait dengan kompleks, karena mungkin mentransformasi dari pemahaman dasar point group yang diterapkan pada molekul-molekul sederhana seperti H2O, NH3, dan lain-lain. Meskipun sebenarnya prinsipnya ya sama ya, tapi kita transformasi atau kita aplikasikan di senyawa kompleks, itu prinsip-prinsipnya sama, tapi ya mungkin tetap harus berlatih bahwa di senyawa ini tuh berarti dia hilang ini sumbu ininya gitu ya. Dan simetri ini nanti kita pakai di dalam penentuan spektroskopi dan juga karakteristik daripada compoundnya ya.
Oke, dari situ. Makanya di sini kenapa tiba-tiba ada C4V ya? Di sini ada C4V. Berarti ini mewakili punyanya oktahedral, ini mewakili punyanya square base pyramid yang merupakan keadaan transisinya. Lalu CFAE itu adalah selisih tadi dari ini Ibu harus hitung dulu ya karena di sini ini CFSEOH-nya dikurangi CFSE 4C. Coba berapa ini? 000 ini berarti 4 dikurangi 4 min 5,7 ini adalah min 0,57 berarti yang ini di belakang ya. Berarti ini kayaknya Ibu keliru yang di sini ya. CFAE-nya harusnya bukan piramid dikurangi oktahedral tapi berarti oktahedral dikurangi piramid ya. Gitu ya. Kalau lihat dari sini angkanya kan. Kalau lihat dari sini angkanya negatif kan berarti yang ini dikurangi yang ini. Ya. Oktahedral dikurangi square base piramid ya. 4 dikurangi 4,57 minus 0,57. 8 dikurangi 9 minus 1,14. 12 dikurangi 10, 2. 6 dikurangi 9,14 minus 3,14. 0, 0, 0, 0, ini 0. Ya. Nah, bagaimana tadi menghitungnya kan kalau yang tadi itu kan ada 6 deki ini ya Ibu gambarkan diagram energinya di sini Ibu includekan. Kalau yang oktahedral itu kan dia 6 deki min 4 deki tadi. Nah, kalau dia ke square planar sorry kok ke square planar apa namanya piramida alas pijar sangkar itu pembagian energinya adalah seperti ini. Mungkin tidak terlalu sering dibahas waktu di tingkat energi yang sebelumnya ya untuk square base piramid, tapi ini pembagian energinya minus 4,6 0,9 minus 0,9 lalu karena ini sudah di atas energi barrier-nya atau energi average-nya rata-ratanya di tengah ini maka dia positif 0,9 naik lagi dia tinggi ini ya 9,1 jadi tergantung nanti elektron ditempatkan di mana tinggal dikali seperti halnya cara biasanya apakah dia dikali negatif atau dia dikali positif gitu dan ini total ya. Nah, kalau semakin rendah CFAE-nya, maka dia faster rate atau rate-nya akan cepat kalau CFAE-nya rendah. Rendah itu berarti minus 3, berapa ini yang paling rendah kalau kita lihat di sini, itu adalah minus 3,14 kan. Nah, ini berarti pada berapa? C4 dan C9. C4 dan 9 itu berarti yang kita bahas tadi. Nih, sorry kok C4, C9, D4, D9. Berarti yang kita bahas ini tadi, D9 sama D4. Dia memberikan nilai CFAE yang paling rendah, minus 3,2, minus 3,14. Lalu yang ini lagi juga yang apa namanya rendah juga adalah minus 1,14. Ini juga rendah 2,7. Nah, yang berkebalikan dengan itu, yang ternyata positif ininya, berarti ini akan lambat 3,3 dan 8. D3 dan D8 ini akan lambat ini. Berarti ini karena di oktahedralnya sendiri D3 itu kan setengah penuh yang bawah, D8 ini ini ya setengah penuh tergantung ininya tapi dia adalah penuh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya yang satu penuh yang satu setengah penuh. Nah ini ternyata kan dia sangat stabil energinya ini 12, sekian nih ya ini jadi 10 ini hasilnya adalah 2 jadi bukan menjadi bentuk tengah ini bukan mendapatkan ekstra penstabilan tapi dia justru energinya lebih positif sehingga dia lebih tidak stabil. Maka 3 sama 8 ini pasti dia lajunya lambat sedangkan 4 sama 9 ini dia lajunya cepat. Kita lihat di sini. Ini adalah datanya. Tadi 3 sama 8 ya. 3 sama 8, 87 kan ini. 8 ini 3,2 kali 10 pangkat 4 sehingga dia ini ya kalau kita lihat trennya sebenarnya ini kan 7, 6, 6, 4 ini berarti dia turun ya, lajunya turun ya. Tapi yang di sini dia naik signifikan ya. Naik signifikan 10 pangkat 9. Yang 4 tadi juga 10 pangkat min 9. Jadi yang ada distorsinya tadi itu nilai CFAE-nya itu kan menjadi sangat negatif. CFAE sangat negatif, maka dia lajunya terjadi sangat cepat. 7 kali 10 pangkat 9, 8 kali 10 pangkat 9. Tetapi yang ini adalah lambat ya, 87. Lalu yang ini juga dia lebih lambat ya. Kalau yang lain berarti berada di antaranya itu. Tapi dari sini bisa kita lihat sebenarnya yang paling signifikan tadi. Coba 2,7, 2 sama 7, 2 nggak ada di sini, 7 ini ya. 7 segini. Saya dari 6 ke 7 ini pangkatnya masih sama tapi turun sedikit ini ya.
Ya, jadi di sini ada faktor-faktor tadi ya, ada distorsi yang kemudian menyebabkan dia jadi lebih cepat sehingga CFAE-nya dia lebih rendah sehingga dia lebih mengalami substitusi. Lalu ada juga yang faktor pengisian tadi yang menyebabkan CFAE-nya itu menjadi lebih besar sehingga dia lebih sukar mengalami substitusi yaitu pada vanadium dan juga pada vanadium 2+ dan pada nikel 2+ atau mengurangi reaksi. Ya. Sehingga di dalam kompleks oktahedral ini crystal field theory itu bisa kita pakai memprediksi secara kualitatif keadaan transition metal state-nya apakah suatu kompleks itu dia labil atau non labil. Tapi kalau misalnya ini harusnya jangan ditulis inert ya, saya ibu nanti harusnya salah ibu ganti harusnya non labil atau labil. Nah, bagaimanapun teori itu dia bagus untuk kita menduga ya apakah dia labil atau non labil, tapi dia tidak bisa digunakan untuk menjustifikasi preferensi apakah dia disosiatif atau asosiatif mekanisme gitu. Tapi dia bisa menduga seberapa cepat lambat atau secara termodinamikanya juga bagaimana, tapi dia tidak digunakan, tidak bisa menduga tadi itu disosiatif atau asosiatif. Di sini ada namanya volume of activation atau aktivasi masalah. Kita lihat dari segi volume ya. Coba kita perhatikan yang sebelah kiri ini ada ya ini adalah oktahedralnya. Cuman kenapa kok cuma 40? Yang gambarkannya dia dari sisi ini ya, kayak dipotret dari bawah atau atas, bayangkan aja kayak gitu ya. Nah, di sini VMLN 6 atau volume daripada ini starting kompleks oktahedral dengan ML6 viewed from above. Jadi dilihat dari above ya, atau bayangkan kamu tadi ada oktahedral begitu, terus kamu lihatnya atau meneropongnya dari atas atau dari bawah, maka yang nampak kan segi empatnya ini. Yang nampak kan 4 ligannya. 2 ligan kan ada di sini di atas sama di bawah gitu, di arah mata kita itu. Maka di sini dia ML6, lalu kemudian ada ligands yang mau datang ya, mau datang atau harusnya sih di sini dibilangnya Y ya kalau mau konsisten ya. Nah, nanti Ibu akan ganti kalau sudah ada spare time-nya ya diganti simbolnya. Tapi kalau enggak paling enggak kalau ada datang kayak gini ini berarti bukan X ya tapi Y karena di sini mungkin dia menyimbolkannya sama dengan disimbolkan dengan X ya. Itu yang mewakili ligan yang datang. Apa yang terjadi? Transition state or intermediate ya, di sini lepas, ini di sini masuk ya. Ini berarti end produknya adalah berapa ini ML5X ya. Jadi tergantung di sini tadi. Experimental data for ini nikel. Jadi bisa dihitung sebenarnya dari volumenya. Volume di sini ini kenapa simbolnya V ini adalah volume. Volume ini sama volume ini. Lalu di sini adalah volume intermediate 5 ditambah volume living ligand ditambah volume yang masuk gitu ya. Nah, dari sini apakah delta volumenya itu nanti positif atau negatif. Coba kita lihat contohnya dulu. Vanadium nikel sekian-sekian volumenya 138 cm pangkat 3 per mol. Ground state-nya karena 6 kan. Lalu yang di sini adalah transition state-nya karena 5. Ini volumenya 137 sekian transition state. Lalu volume dari disosiatif volume dari disosiatif dari 5 tadi ditambah ligan ditambah dengan X-nya, otomatis yang tengah ini dia kan higher than ground state. Volumenya akan membesarkan daripada volume daripada keadaan dasarnya tadi. Maka delta volumenya di sini dikatakan positif. Delta volumenya adalah positif gitu. Coba kita lihat dulu di sini. Nah, di sini ya. Sebenarnya ini sangat detail ya. Tapi buat Ibu yang penting yang D-nya tadi kamu sudah paham gitu. Nah, di volume ini bisa kita lihat untuk melihat adalah volume change atau perubahan volumenya ya yang terjadi pada transition metal. Kalau dia positif, perubahan volumenya itu dia mengimplikasikan dia adalah interchange yang karakternya adalah disosiatif atau disosiatif mechanism. Tapi kalau volumenya menjadi negatif, ya volumenya menjadi negatif itu dia adalah implikasinya ke asosiatif atau interchange asosiatif. Nah, karena kan di sini itu kan di volume yang sini berarti apakah yang dari di sini
perbedaannya delta V-nya menjadi positif atau menjadi negatif. Kalau dia menjadi negatif volumenya itu berarti karena yang sebelumnya lebih kecil dikurangi yang besar berarti kan dia jadi negatif ya. Itu berarti dia asosiasi. Tapi kalau awalnya kecil dikurangi intermediate-nya ternyata dia positif berarti intermediate-nya kan lebih kecil. Berarti dia disosiasi atau interchange disosiasi. Nah, di sini ada nih ya keterangannya dia ya. Delta V-nya plus 1 ada ini dari sini bisa diukur untuk melihat apakah mekanismenya dia adalah tadi interchange asosiatif atau interchange disosiatif atau cenderung ke asosiatif atau disosiatif. Kamu lihat kalau negatif ya, negatif di sini maka dia asosiatif. Tapi kalau positif dia adalah disosiatif. Itu adalah dari volumenya. Cuman ngukur volume kan nggak ini ya harus ada datanya kan berarti ya. Tapi kalau ngitung D tadi kan kamu bisa ngitung ya, udah tahu kamu caranya ngitung. Nah, experimental data, the variation of rate constant with pressure constant. Wah, ini lebih detail lagi ya. Kayaknya yang ini Ibu skip saja. Nah, kita lihat ini. Nah, jadi volume aktivasi tadi ya, volume aktivasi. Okay. We have seen that substitution kinetics are influenced by the metal in interchange dissociative mechanism ya. Itu tadi efek daripada Jahn-Teller D count effect atau jumlah elektron pada D-nya itu dipengaruhi oleh Jahn-Teller effect atau perbedaan CFSE-nya atau CFAE-nya ya. Metal ion charge tadi, lalu apakah dia second row atau third row, berarti itu transisi deret 2 atau deret 3 dan transisi deret 1, deret 2, deret 3. Transisi deret 2 dan deret 3 itu efek slower substitution. Kenapa kok dia slower substitution? Karena dia increasing di ML bond-nya, strength dan larger delta CFSE. Jadi ini sebenarnya kok bisa dia ke bawah? Kan deret 1, deret 2, deret 3. Kok bisa dia ke bawah kok bondnya lebih strong, Bu? Padahal kan jari-jarinya lebih besar gitu ya logikanya ya. Nah, karena ini sebenarnya ada pengaruh daripada muatan inti efektif. Sehingga tadi kayak platina itu kan lebih sukar di substitusi ya, padahal dia di deret bawah. Jadi kalau ibaratnya kalau deret atas itu 3D, bawahnya lagi 4D, ininya lagi 5D. DD ini orbital D itu kan jumlah bentuk orbitalnya kan sama antara 3D, 4D sama 5D. Yang membedakan adalah ukuran orbitalnya. Karena yang 3D ukuran orbitalnya pasti lebih kecil daripada 4D daripada 5D. Sedangkan jumlah elektronnya sama. 10 10 10 misalnya atau terisi 8 8 8 misalnya nikel 2 plus PDPT itu 2 plus itu kan berarti 8 8 8. Tapi yang atas ukurannya lebih kecil, yang bawah ukurannya lebih besar. Efeknya di mana? Efeknya adalah di efek shielding. Efek shielding itu materi di mana ya? Efek shielding itu adalah efek perisai. Kalau rumahnya lebih besar, yang menghuni sama, antara rumah kecil, rumah besar tadi yang menghuni adalah sama, maka efek shieldingnya kan lebih rendah, yang rumah besar itu. Atau efek perisainya kan lebih rendah, karena yang menghuni sama. Efek perisainya lebih rendah, maka dia berarti muatan inti efektifnya lebih kuat. Kalau muatan inti efektifnya lebih kuat, maka ikatan dengan ligan yang ada itu akan lebih kuat, sehingga dia stronger bond. Meskipun ke bawah, meskipun row-nya dari deret 1, deret 2, deret 3. Jadi ini dipengaruhi oleh muatan inti efektif atau efektivitas ikatan akibat daripada rendahnya efek shielding tadi ke bawah ya. Jadi sebenarnya kalau kita pahami dengan baik struktur materi, kita pahami dengan baik susunan atom elektron dalam atom, bagaimana orbital-orbital itu dan kira-kira bagaimana interaksinya nanti dengan entah ligan, entah atom yang berikatan yang lain itu menarik ya. Atau ternyata begitu ya, dia meskipun dia lebih transisinya turun ke bawah kok dia ikatannya lebih kuat tuh karena apa gitu. Ternyata ada efek shielding gitu ya. Jadi tidak serta-merta kita hanya membatasi pada efek jari-jari akibat turun dari satu golongan ke golongan yang lain gitu.
Lalu kemudian larger metal facilities ya, metal yang ukurannya lebih besar itu dia bisa memfasilitasi coordination number untuk asosiatif mechanism daripada dissociatif. Bayangkan kan kalau ukuran suatu atom itu lebih besar, jari-jarinya lebih besar, berarti dia punya banyak space untuk menampung ligan yang akan datang di transisi tadi kalau dia mau asosiasi. Kan berarti kalau dari 6, misalnya asosiasi kan dia jadi 7 nih. Kalau logamnya itu kecil, kan dia nggak bisa ketambahan lagi dari 6 ke 7. Pasti dia akan lebih pilih disosiatif daripada dia asosiatif. Tapi kalau misalnya ukuran logamnya ini besar, berarti dia bisa mengakomodir untuk ligan baru yang akan datang. Sehingga dia akan, oh tidak apa-apa, ini asosiatif secara energetika nanti masih terpenuhi dari steric dan sebagainya. Jadi secara general, larger metals itu dia akan memfasilitasi higher coordination number ya. Higher coordination number pada keadaan transisi itu kita terjemahkan sebagai mekanisme asosiasi tadi. Kira-kira begitu. Jadi ini memang lebih ke ini ya, analisis ya, kenapa begini, kenapa begitu gitu sih, supaya ini ya analisis tentu lebih challenging ya. Tapi kan memang ini ditempatkan di akhir. Jadi memang semakin akhir itu adalah penerapan konsep yang diajarkan di awal kemarin itu. Nata nama, isomerisme, jumlah CFSE, ada tidaknya distorsi gitu. Jadi ketika kita memahami bagaimana mekanismenya, kita menerapkan tadi CFSE-nya sekian, ada distorsi enggak, efek distorsi itu apa, pada simetrinya, pada point grupnya, dan pada mekanisme reaksinya cepat atau lambat, mampu nggak dia asosiasi, mampu nggak dia disosiasi, begitu. Sama nanti juga dipakai di bagaimana kita memahami spektra transisinya. Oh, jadi dia kalau tadi jumlah elektronnya sekian, dia splittingnya berapa gitu ya, kan splitting itu sudah ada. Tapi nanti itu penerapannya gitu. Sehingga memang awal itu adalah base-nya, lalu nanti adalah how to apply ya, bagaimana to apply pada case-nya yang spesifik itu bagaimana gitu. Oke, tarik nafas. Sudah berapa menit? Shirley? 1 jam, Ibu. 1 jam, oke. Kita lihat sedikit lah ya. Efek entering ligand. Efek entering ligand, eksperimental efek entering ligand ini berarti Y. Di sini karena Ibu yang nulis, yang kita nulis sendiri ya. Jadi tadi Y konsep. Y sama X pokoknya kamu jangan tertukar lah ya. Yang masuk itu adalah entering ligand. Di dalam beberapa gambar tadi disimbolkannya adalah X. Tapi kalau misalnya beberapa lagi disimbolkannya dengan Y. Harusnya memang konsisten ya. Tapi kamu perlu catat itu aja, yang entering itu berarti yang masuk gitu, yang leaving itu berarti yang keluar. Sekarang kalau di entering ligand efek itu kalau misalnya Y-nya Ibu variasi, misalnya dari sulfat ini apa yang terjadi? Berubah nggak ini? Kalau ini nggak berubah berarti nggak ngefek. Tapi kalau berubah berarti ngefek. Kalau kita lihat 1,5 sekian berubahnya sangat sedikit, apalagi ini. 3 itu tidak berubah ya, 0,6, 0,83 ini pangkatnya masih sama 10 pangkat 4, berarti perubahannya adalah sangat kecil. Dari sini apa kesimpulannya? No dependence, tidak bergantung pada jenis ligand yang masuk. Kan biasanya kalau bergantung pada jenis ligand yang masuk itu kan mostly ke asosiatif. Seberapa kuat Y ini bisa mendesak masuk itu kan asosiatif. Tapi kalau ternyata dari data eksperimennya ini dia tidak apa itu istilahnya ya? Tidak tergantung pada jenis ligand yang masuk, berarti ini diduga dia bukan asosiatif tapi adalah disosiatif karena lebih dipengaruhi oleh ligand yang keluar berarti daripada ligand yang masuk. Gitu. Ini kalau kita lihat, kalau tadi kan yang sudah kita bahas di depan itu kan pengaruh atom pusatnya. Sekarang adalah pengaruh daripada luarnya. Entering ligand misalnya, gitu ya. Nah, di kasus ini kita juga lihat juga ini adalah kompleksnya NiH2O. Kalau ini tadi kompleksnya NiH2O dengan Y, oke, ini sama. Di sini entering ligand efek, di sini ya oke, lokanya ini dengan beberapa, ada yang datanya sama, ada yang nggak sama ya. Ya mungkin daripada pengukuran yang lain itu bisa berbeda ya. 2 plus ini berapa 2 plus juga. Oke, it's something different mungkin kondisinya sehingga datanya agak beda dikit. Itu juga dia no dependence ya. Tidak tergantung pada ligand nature of ligandnya.
Sehingga dari sini kita katakan dia adalah dissociative mechanism, atau kalau misalnya interchange maka dia adalah interchange dissociative. Gitu. ID atau ID. Nah, mekanisme substitusi reagan itu contoh di CO3 kompleks, ini berarti 3 ya. 3 kita duga berarti lebih lambat tadi ya. Based on D3 and ini keadaan low spin daripada D6 kompleks yang ada di Cr3+ dan CO3+. Nah, ini kita lihat ya, ini di kompleks, ini kan berarti 3+ Ibu belum naikkan ini ya. Ada H2O, H2O-nya kenapa kok di bintang, supaya bisa membedakan dari sini. Jadi kalau mungkin beberapa reaksi itu biasanya kan dipakai isotopnya gitu tuh untuk membedakan, misalnya sama-sama Br gitu kan, untuk membedakan Br yang masuk, maka yang di sini dipakai isotopnya, atau yang di sini mungkin bisa dipakai mungkin deuteriumnya bukan H2O-nya, untuk bisa membedakan antara H2O yang awalnya sudah ada di kompleks dengan H2O yang baru masuk gitu. Nah, ini CO3D6 low spin, dia oktahedral T2G6, ini maksudnya konfigurasi. Kalau dia 3 itu mestinya medan kuat ya, berarti dia ditaruhnya semua di T2G66-nya atau low spin, karena kalau dipasangkan di T2G semuanya kan berarti jumlah elektronnya tuh, jumlah ininya kan 0 ya, karena berpasangan semua kan 0. Konfigurasi maksimum CFSE-nya itu bisa ditentukan ya. Kalau kita lihat di sini 13 menjadi elektron 1,8. Oh, ini dihitung dari E0-nya ya. E0-nya dari sini dia CO3NH3, ini H2O sekian. Conclusion CO3 aqua complexes are highly oxidizing fast substitution. CO3 complexes, aqua complexes adalah highly oxidizing. Oh, berarti ditotal dulu. Nanti kalau positif menjadi, ini kan berarti mengalami reduksi ya. Mengalami reduksi, jadi ditotal dulu dari CO3+ ke ini. Kalau misalnya dia hasilnya positif, berarti dia reaksinya cenderung terjadi. Nah, itu akan tapi cenderung terjadinya ya di D3 dan D6 itu cenderung lebih lambat ya. Proses yang terjadi di sini. Oke. Kita studi, oke. That's too deep. Kita lihat efek tadi entering ligand, kita lihat ke efek leaving ligand ya. Leaving ligand berarti yang pergi, ligand strength secara spectroscopically. Kalau kita bilang spektroskopik ini berarti direct Fajan Susida. Dia di sini ada ininya, berarti ini kekuatan ligandnya. Kalau kita lihat di data ini NO3- imin misalnya, imin sama BR min. Ligand strength-nya iminnya lebih rendah ya, sehingga di sini lajunya lebih cepat sedikit daripada BR min. Atau kita coba lihat yang paling di sini NO2 min. NO2 min kan di sini nih. Berarti dia kan di deret spektroskopi dia besar. Berarti dia kuat ikatannya dengan logamnya. Berarti dia kalau ikatannya kuat dia lebih sukar digantikan, lebih sukar disubstitusi, sehingga dia adalah lambat. Ya, di kompleks dengan Bu Suci pasti kalian sudah ada deret Fajan itu, deret Fajan Susida. Pada saat splitting itu kan dia ada deret Fajan Susida. Di YouTube Ibu sebenarnya juga ada, kalau kalian mau lihat lagi, itu yang di bagian faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan sinyal kompleks, yaitu bagian yang tengah kemarin ya, karena biasanya Ibu ngajar di tengah. Itu ada, boleh dilihat, dicari. Kalau mau mengingat kembali, misalnya ini deret Fajan, ini kekuatan ligand ini. Jadi kalau misalnya ligand yang mau diganti itu dia kuat, ya otomatis suka diganti, otomatis dia ini di sininya menjadi lambat ya. Dan itu dipengaruhi oleh basicity atau nucleophilicity atau sigma donornya. Nah, itu kan berarti dipengaruhi oleh kekuatan ligandnya berdasarkan deret spektroskopi dari Fajan itu. Oke, ini adalah living group should have a larger effect. Kalau dilihat di sini living groupnya berarti berpengaruh ya. Tadi dia tidak dipengaruhi oleh entering ligand, tapi dia dipengaruhi oleh leaving ligand. That's mean leaving ligand ini berarti dia mekanismenya lebih ke mekanisme disosiasi. Tidak dipengaruhi oleh entering ligand, mekanisme berarti disosiasi.
Kalau yang dipengaruhi oleh entering ligand itu seperti pada kompleks square planar itu adalah asosiasi. Ya, ini living ligandnya lebih berpengaruh terhadap perubahan daripada nilai K-nya baik K-1 atau K besar. Nih, lihat perbedaannya. K-1, second min 1 di sini adalah K besar. K besar ini adalah konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan berarti reaksi yang ini itu ibaratnya reaksi ke kanan per reaksi ke kiri ya. K1 per K-1. Kalian sudah belajar di kinetika atau di dinamika. Oke, ini more detail. Ibu skip aja yang di ini ya, nanti juga ya ini karena biasanya ibu kalau lagi nyari terkait itu kan ibu sekalian ini terkait di sini ya, secara lebih detail di delta G-nya di sini kan delta G ini ya, atau energi bebasnya itu bagaimana cara menentukan dia, kenapa mekanismenya itu dan ini, tapi ya itu ibu rasa terlalu dalam untuk sekarang. Itu tadi yang tadi sudah cukup. Effect of spektator ya, spektator itu kalau kamu lihat nonton bola itu kan spektator atau penonton ya, atau auxiliary ligand. Jadi dia sebenarnya ada juga ligand itu yang ada di situ, tapi dia tidak melakukan ini sebagai kayak penonton gitu ya. Nah itu ternyata di sini dipengaruhi oleh sigma dan ini. Tapi skip saja spektator liganya. Yang poin utama yang ada di oktahedral itu adalah jumlah elektron pada atom pusat, baik dipengaruhi oleh muatan charge tadi atau dipengaruhi oleh jari-jari juga, lalu elektron D tadi, bagaimana perbedaan CFAE-nya ya, CFAE-nya berapa dari keadaan ground state dan juga keadaan transition state-nya. Mekanisme lebih cenderung asosiasi, dia tidak dipengaruhi oleh entering ligand tapi dia dipengaruhi oleh living ligand. Spektator ligandnya diabaikan dulu, nggak apa-apa. Ini lebih detail ya soalnya. Oke, I think that's the end of this part. Ini adalah part ini kan ibu sebenarnya punya 2 part ya, tapi kita masih memang nggak bisa cepet-cepetan karena memang detailnya banyak yang harus diperhatikan daripada ininya ya, daripada materinya karena banyak yang harus diperhatikan. Ya nggak apa-apa, kita sementara kita stop di sini dulu. Nanti kita lihat lagi kalau ibu sudah balik ke ini ya, ke kampus kita lihat lagi nanti untuk yang sisanya bagaimana. Tapi ibu akan tetap berusaha kasih materi, tapi entah nanti bagaimana, apakah yang pasti ini ujian sendiri ya, tidak include yang belakang, tapi nanti yang belakang bagaimana kita lihat lagi nanti. Ya, kira begitu. Nah nanti untuk asesmen yang ini bagaimana nanti ibu hubungi lagi, tapi kalau misalnya apakah online atau kan offline. Kalau dari schedule-nya dia harusnya kapan ujian kita? Yang senyawa koordinasi. Kalau dari schedule. Bu. Kamis Ibu. Kamis minggu depan itu. Nggih. Tapi otomatis ini ya kita kita delay, maksudnya kita postpone dulu. Mungkin di minggu depannya ibu akan kasih ya. Kalau ibu, insya Allah ibu balik itu tanggal 14 berarti Ahad. Senin insya Allah ke kampus ya. Nanti gimana-gimananya ya. Gitu ya. Nggih, Bu. Kalian bisa isi mungkin ada mata kuliah atau mau ngambil jamnya itu boleh saja, tidak masalah. Pakai aja. Gitu. Oke, saya rasa begitu ya. Apa ada yang ditanyakan? Mungkin agak kompleks.